kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur dan juga Pancasila mengakibatkan masyarakat mengalami atau melakukan tindakan perbuatan yang merugikan masyarakat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Pancasila 7, akan mempresentasikan vandalisme aksi bonek supporter meresahkan masyarakat. Anggota kami yaitu yang pertama ada saya, Siban Kamil Dimyati dengan NRP akhir 032 dari Departemen Teknik Geofisika. Saya Handika Diprastia dari Departemen Teknik Geofisika, NRP belakang 39. Nama saya Tia Farhan, NRP belakang 053 dari Departemen Teknik Geofisika. Saya Rahmat Mibudi Mildani dari Departemen Teknik Geofisika, 3 NRP belakang 081. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki lebih jauh, teman-teman di rumah dapat menjawab apa itu vandalisme terlebih dahulu. Oke, next. Oke, dari jawaban teman-teman itu tidak ada yang salah, benar semua. Vandalisme itu yaitu merupakan tindakan yang mengganggu atau merusak objek fisik dan buatan, baik milik pribadi atau fasilitas atau milik umum. Nah, jadi vandalisme ini diartikan reaksi orang yang tidak menguntungkan terhadap lingkungan alam atau buatan. Jadi intinya itu vandalisme ini merusak. Next. Nah, latar belakangnya itu dimulai dari vandalisme dunia. Vandalisme ini mengacu ke suku Vandal dari Jerman Timur yang menetap di Afrika Utara yang melakukan ekspansi ke Roma. Dan suku Vandal ini merusak. Nah, dari situlah vandalisme ini terjadi. Vandalisme di Indonesia ini sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan dari zaman penjajahan itu sudah ada. Dan sekarang vandalisme di sepak bola itu makin lagi. Sehingga banyak sekali supporter-supporter, stadion, bahkan fasilitas umum yang menjadi korbannya. Contohnya ini adalah salah satunya, yaitu bacaan bonek candi di SDA. Next. Rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa penyebab vandalisme dan akibatnya terhadap masyarakat. Lalu apa hubungannya vandalisme yang dilakukan oleh bonek supporter dengan nilai-nilai Pancasila, serta bagaimana solusi dan cara mencegah vandalisme. Dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui penyebab dan akibat vandalisme terhadap masyarakat. Mengetahui hubungan nilai-nilai Pancasila dengan vandalisme yang dilakukan bonek supporter, serta mengetahui solusi dan cara mencegah vandalisme. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami adalah metode penelitian studi literatur, di mana studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Next. Lalu, apa itu penyebab dari vandalisme? Apapun permasalahannya, penyebab dari suatu permasalahan itu pada umumnya terdiri dua, yaitu penyebab faktor penyebabnya faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, dalam hal ini faktor eksternalnya adalah dari lingkungan, dapat berupa keluarga, masyarakat, dan juga teman. Untuk faktor internalnya yaitu psikologis dari pelaku itu sendiri. Nah, di mana vandalisme ini sebagian besar pelakunya adalah remaja, di mana remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa, di mana masa remaja ini psikologisnya masih berubah-ubah dan
masih mudah terombang-ambing oleh lingkungan, dan di mana lingkungannya ini dapat berupa keluarga, masyarakat, dan juga teman. Next. Lalu penyebab vandalisme di sepak bola dikarenakan oleh beberapa penyebab, yaitu kurangnya perhatian dan ketegasan dari pihak PSSI. Dalam pihak Federasi Sepak Bola Indonesia sendiri kurang tegas dan perhatian terhadap tindakan negatif yang dilakukan oleh supporter Indonesia. Kemudian juga dapat disebabkan oleh minimnya kesadaran supporter untuk mengendalikan diri yang kemudian melampiaskan emosinya pada tindakan tersebut. Vandalisme juga kerap terjadi karena banyaknya oknum yang memprovokasikan demi kepentingan mereka. Biasanya mereka frustasi terhadap tim yang didukungnya, kemudian mereka terprovokasi untuk melakukan tindakan tersebut. Lalu kemudian ada emosi dari para supporter, itu faktor psikologi juga. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu akibat dari adanya vandalisme. Yang pertama, vandalisme dapat menimbulkan kematian dalam masyarakat, kemudian juga tentunya dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selanjutnya dapat merusak fasilitas pribadi seperti warung, toko, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu dapat merusak fasilitas umum, dan khususnya dalam hal ini adalah fasilitas sepak bola seperti stadion. Selanjutnya, hubungan nilai-nilai Pancasila dengan vandalisme bonek supporter, yaitu berdasarkan pemaparan sebelumnya, tindakan vandalisme ini merupakan tindakan yang kurang baik dan tindakan yang sangat tercela. Vandalisme juga dapat mengganggu hak orang lain. Hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang seharusnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Salah satu contoh nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan tindakan ini adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut dikarenakan tindakan vandalisme ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merugikan banyak orang. Sebagai warga negara yang beragama dengan baik, pastinya akan sadar bahwa hal tersebut tidak pantas dilakukan dengan alasan apapun. Dalam sila pertama ini, seharusnya kita dapat mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari sila pertama, tindakan vandalisme juga tidak sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua tersebut, seharusnya kita dapat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan, keadilan, tegang rasa, kekeluargaan, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Dengan adanya tindakan vandalisme tersebut, banyak dari masyarakat tidak merasakan haknya terjamin dan tidak merasakan hadirnya implementasi sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi dan cara mencegah vandalisme dalam sepak bola. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa tindakan vandalisme ini menyebabkan banyak dampak kerugian bagi masyarakat. Maka dari itu, tindakan tersebut tidak boleh terus-menerus dibiarkan. Menurut literatur yang kami baca, solusi cara untuk mengatasi tindakan vandalisme ini yaitu dengan adanya pendisiplinan dengan tegas terhadap oknum-oknum pelaku tindakan vandalisme. Pemerintah harus tegas menyikapi dan menghukum para pelaku, seperti menghukum dengan berat hingga mereka jerah. Pemerintah juga bisa melakukan pendekatan dengan memberikan edukasi atau sosialisasi terhadap supporter sepak bola di Indonesia ini, agar kedepannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Yang berikutnya juga tindakan vandalisme ini bisa dikarenakan kurang pengawasannya juga dari pemerintah, dan juga kurangnya aturan yang ketat membuat tindakan vandalisme ini semakin marak yang terjadi di kalangan sepak bola Indonesia. Hal itu dapat dicegah dengan adanya pendidikan dan pengetahuan oleh masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu mengetahui
bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang berbahaya untuk lingkungan dan juga masyarakat. Saat mereka mempunyai pengetahuan yang mumpuni, maka masyarakat khususnya supporter sepak bola di Indonesia itu berpikir lagi untuk melakukan tindakan tersebut itu. Tidak, jadi mereka mempunyai pengetahuan bahwa tindakan tersebut apa saja yang dapat dampak kerugiannya dari yang mereka lakukan itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa pemerintah harus tegas terhadap oknum-oknum tersebut. Hukuman pemerintah dan juga PSSI seperti melarang supporter dalam pertandingan selanjutnya dapat menjadi referensi seperti yang dilakukan oleh klub besar di Eropa. Waktu ada klub besar di Eropa, salah satunya Real Madrid, pernah melarang supporternya karena ada pelanggaran tindakan vandalisme tersebut. Dan juga tindakan anarkis dan vandalisme yang mereka lakukan bisa diubah menjadi kegiatan-kegiatan positif, seperti membuat nyanyian-nyanyian, yel-yel untuk mensupport tim mereka, membuat koreografi, dan lain sebagainya. Hal itu dapat menggeser tindakan-tindakan yang dapat merugikan, seperti itu. Rasa respek dan kebesaran hati terhadap klub yang dicintainya masing-masing supporter dapat menjadi salah satu solusi yang dapat ditawarkan karena saat ini supporter sepak bola di Indonesia memiliki rasa tersebut, maka mereka tidak melakukan tindakan tersebut gitu. Serta seperti menyalahkan pemain atas apa yang telah terjadi di lapangan dan atas kekalahan yang diterima oleh tim yang didukungnya, seperti itu. Jadi pemerintah juga harus bersikap tegas. Oke, next. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Jadi dari presentasi PPT yang kami bawakan, paper kami bawakan, kami menarik kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami bahwa aksi vandalisme yang dilakukan oleh supporter sepak bola di Indonesia disebabkan oleh kurangnya ketegasan dari pihak PSSI dalam menindak tindakan vandalisme dan kurangnya kesadaran supporter tersebut untuk mengendalikan emosi. Tindakan vandalisme ini juga menyebabkan beberapa dampak buruk seperti hilangnya harta benda, kerusakan, fasilitas umum, bahkan sampai merenggut nyawa korban yang tidak bersalah. Tindakan vandalisme ini juga sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam sila pertama dan juga sila kedua. Hal tersebut dikarenakan vandalisme merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dapat merugikan orang lain. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, solusi dan cara pencegahannya dengan adanya peraturan yang tegas, memberikan efek yang dapat memberikan efek jerah, memberikan sosialisasi dan pendekatan, mentumpuk rasa respek dan saling menghormati, dan memperbanyak aksi-aksi positif dan lebih bermanfaat terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, saran. Setelah mengetahui dari pembahasan yang telah kami lakukan, diskusi yang telah kami lakukan, berikut adalah saran-saran agar tindakan vandalisme tidak terjadi lagi untuk kedepannya, yaitu pentingnya pengawasan yang ketat terhadap peraturan sepak bola di Indonesia, agar sepak bola Indonesia dapat menjaga sportivitas yang menjadi dasar semangat olahraga sepak bola, menerapkan fair play di semua unsur permainan sepak bola, dan di cabang olahraga sepak bola harus PSSI dan pemerintah harus menyediakan teknologi yang canggih agar tidak ada lagi ketidakadilan dalam sepak bola yang menjadi kompromi
tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh supporternya dan lain sebagainya. Dan bahkan supporter bisa benar-benar memberikan dukungan penuh dari tim mereka. Dan sesama supporter seharusnya saling menaruh respek satu sama lain dan membuat ikatan sesama supporter sepak bola dan menjadi rival secara sehat. PSSI sebagai induk organisasi yang membawai semua elemen persepak bolaan Indonesia juga harus konsisten menegakkan regulasi yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya. PSSI harus memberikan penghargaan dan hukuman yang setimpal kepada semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan sosial pemerintah, sistem hukum, dan peradilan. Oke, itu dari presentasi kami. Sekian, terima kasih.